Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan sebelumnya nama saya Nanda Abdul Latif Fatur Rahman dengan NIM 190241-2012. Perkenalkan, nama saya San Fahri dengan NIM 190241-2007. Nama saya Linggar Kapi Rizky, NIM saya 190241-2008. Nama saya Muhammad Afatar Konando Yaseh, NIM saya 190241-2009. Oke, dan lanjut ke PPT-nya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan alat ukur yang digunakan dan pengertian dari pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkatan kompleksitas yang berbeda-beda. Fungsi dari pengukuran yaitu adalah untuk mengetahui dan mengamati dimensi suatu bahan yang telah diproduksi atau distandarkan untuk keperluan analisis dan interpretasi. Proses menyebutkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendeskripsikan suatu produk. Proses mendapatkan informasi besaran tertentu dari suatu alat ukur. Klarifikasi pengukuran langsung. Proses pengukuran yang hasilnya pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan. Disebutkan pengukuran langsung, misalnya pengukuran diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. Lalu pengukuran tak langsung, bila proses pengukuran tidak bisa dilakukan dengan satu alat ukur saja dan tidak bisa dibaca langsung dari hasil pengukurannya, maka pengukuran ini demikian disebut pengukuran tidak langsung. Pengukuran dengan kaliber batas. Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita tidak perlu melihat beberapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas toleransi tertentu. Misalnya saja pengukuran diameter lubang. Dengan menggunakan alat ukur jenis kaliber, batas dapat ditentukan apakah benda yang dibuat masuk ke dalam kategori diterima dalam kurung GO atau dalam kategori dibuang atau ditolak no GO. Lalu pengukuran dengan perbandingan bentuk standar. Pengukuran ini sifatnya hanya membandingkan bentuk bendanya yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Misalnya, kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi dalam tanda kurung, nama lain dari hal ini adalah mal. Lalu setelah itu, macam-macam alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang, penggaris atau mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Lalu alat ukur massa, neraka, timbangan, sama lengan, neraka lengan, gantungan, neraka Ohaus atau timbangan 3 lengan, neraka pegas atau dinamometer, dan timbangan digital. Lalu setelah itu adalah alat ukur waktu, jam, stopwatch, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan besaran yang dipakai dalam pengukuran. Yang pertama, besaran pokok terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, singkatan M, satuan sistem sentimeter, singkatan cm. Yang kedua, massa, satuan SI, kilogram, singkatan kilogram, satuan sistem CGS, gram, singkatan G. Yang ketiga, waktu, satuan SI, detik, singkatan S, satuan sistem CGS, detik, singkatan S. Yang keempat, suhu, satuan SI Kelvin, singkatan K, satuan sistem CGS Kelvin, singkatan K. Selanjutnya, kuat arus listrik, satuan SI ampere, singkatan A, satuan sistem CGS stat ampere, singkatan STATA. Yang selanjutnya, intensitas cahaya, satuan SI, candela, singkatan CD, satuan sistem CGS, candela, singkatan CD. Yang terakhir, jumlah zat, satuan SI, kilomol, singkatan Kmol, satuan sistem CGS mol, singkatan mol. Besaran turunan. Yang pertama, luas, penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar,
satuan sistem meter kuadrat. Yang selanjutnya volume, penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi, satuan sistem MKS meter kubik. Selanjutnya massa jenis, penjabaran dari besaran pokok massa per volume, satuan sistem MKS kilogram per meter kubik. Selanjutnya kecepatan, penjabaran dari besaran pokok perpindahan per waktu, satuan sistem MKS meter per sekon. Yang kelima, percepatan, penjabaran dari besaran pokok kecepatan per waktu, satuan sistem MKS meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, gaya, penjabaran dari besaran pokok massa kali percepatan, satuan sistem MKS Newton sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya, usaha, penjabaran dari besaran pokok gaya kali perpindahan, satuan sistem Joule sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang selanjutnya daya, penjabaran dari besaran pokok usaha per waktu, satuan sistem MKS watt sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kubik. 9. Tekanan, penjabaran dari besaran pokok gaya per luas, satuan sistem MKS Pascal sama dengan Newton per meter kuadrat. Yang terakhir, momentum, penjabaran dari besaran pokok massa kali kecepatan, satuan sistem MKS kilogram per meter sekon. Yang selanjutnya, kedataran atau flatness, suatu permukaan atau bidang dinyatakan rata atau datar bila perubahan jarak tegak lurus dari titik itu terhadap sebuah bidang geometrik yang sejajar permukaannya, mempunyai harga di bawah satuan tertentu. Bidang geometrik dapat diwakilkan oleh sebuah pad rata, surface, atau oleh sekumpulan garis-garis yang lurus. Pendatar atau sinar cahaya yang dipindah-pindahkan. Alat ukur autokilometer. Yang pertama, atau prinsip kerja autokilometer. Autokilometer yaitu proyek seberkas cahaya kolimeter. Reflektor eksternal mencerminkan seluruh atau sebagian dari blok kembali ke instrumen atau mana blok difokuskan dan dideteksi oleh sebuah fotodetektor. Autokolimator mengukur defisientar balok-balok yang dipancarkan dan dipantulkan. Karena autokilometer menggunakan cahaya untuk mengukur sudut. Itu tidak pernah datang ke dalam kontak dengan permukaan uji. Fungsi dan contoh pengukuran. Fungsi dari autokilometer yaitu yang pertama, sebagai alat pemeriksa kelurusan dan alat ukur kedataran. Yang kedua, untuk menyelaraskan komponen dan mengukur defleksi atau mekanis sistem optik. Yang ketiga, autokilometer visual sering digunakan untuk berbaris laser rod berakhir dan memeriksa paralelisme wajah, jendela optik, dan potongan. Yang terakhir, elektronik dan digital autocollimators digunakan sebagai standar pengukuran sudut.